Di tanah pembuangan Babel yang megah dan penuh kemewahan, tinggal seorang pria Yahudi bernama Daniel. Sejak muda, Daniel sudah menolak makanan raja dan berkomitmen hidup kudus bagi Allah Israel. Saat itu, bangsa Yehuda sudah kalah perang dan dijadikan budak di tanah Babel. Tapi Daniel meskipun muda dan terasing tetap hidup dengan integritas. Kejujuran dan hikmatnya membuat Daniel disukai oleh Raja Nebukadnezar dan bahkan raja-raja setelahnya. Kini, saat ia sudah tua dan raja yang berkuasa adalah Darius orang Media, Daniel masih tetap bersinar. Ia dipercaya dan diberi jabatan tinggi di pemerintahan. Namun, seperti lilin di tengah malam, cahayanya membuat orang-orang yang hidup dalam kegelapan merasa terganggu. Pejabat-pejabat kerajaan iri hati pada Daniel. Mereka tahu mereka tak bisa menyentuhnya lewat kinerja atau kesalahan administratif, karena Daniel bersih dari korupsi dan penuh hikmat. Satu-satunya celah mereka temukan adalah ibadahnya. Kebiasaan Daniel untuk berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Mereka menyusun rencana, mari buat peraturan bahwa siapapun yang berdoa kepada selain raja dalam 30 hari harus dilempar ke gua singa. Raja Darius yang mencintai kekuasaan tanpa berpikir panjang menyetujui dan menandatangani perintah itu. Saat Daniel mendengar perintah baru itu, ia pulang ke rumahnya. Ia tahu ini adalah jebakan, tapi ia juga tahu bahwa kesetiaannya kepada Allah tak bisa ditawar. Ia membuka jendela ke arah Yerusalem dan tetap berlutut berdoa seperti biasanya. Para musuhnya mengintip dari kejauhan dan menangkap basah. Para pejabat segera datang kepada Raja Darius dan menyeret peristiwa ini ke dalam hukum. Raja, Daniel telah melanggar perintahmu. Dia berdoa kepada Allahnya, bukan kepadamu. Raja Darius sangat sedih. Ia menyadari bahwa ini jebakan untuk menjatuhkan Daniel, orang kepercayaannya. Ia mencoba menyelamatkan Daniel, tetapi hukum Media dan Persia tak bisa dibatalkan. Dengan berat hati, sang raja akhirnya memerintahkan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang lapar. Sebelum Daniel masuk, sang raja berkata dengan haru, "Allahmu yang selalu engkau sembah, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Malam itu sunyi. Daniel duduk di dasar gua, dikelilingi singa-singa besar. Nafas hewan-hewan buas itu terdengar berat di kegelapan, namun tidak ada singa yang menyentuhnya. Mengapa? Karena Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Di istana, Raja Darius tak bisa tidur. Ia berpuasa dan gelisah sepanjang malam. Ia tak bisa melupakan wajah Daniel, orang benar yang dijebak. Saat fajar menyingsing, Raja Darius bergegas ke gua singa. Dengan suara cemas, ia berseru, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu telah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Terdengar suara dari dalam gua, "Ya Tuanku Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu. Aku tidak terluka sedikit pun." Raja bersorak bahagia. Daniel segera diangkat keluar dari gua. Tak satu pun luka ditemukan di tubuhnya. Kemudian, Raja memerintahkan agar orang-orang yang menuduh Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Sebelum tubuh mereka menyentuh dasar gua, singa-singa itu menerkam mereka dan menghancurkan tulang-tulang mereka. Keadilan ditegakkan. Daniel dibenarkan oleh Allah bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena kesetiaannya dan iman kepada Tuhan. Raja Darius menulis surat kepada seluruh wilayah kerajaannya. "Berserulah dengan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup yang kekal selamanya. Kuasanya tak tergoyahkan dan kerajaannya tak berakhir. Dialah yang melepaskan dan menyelamatkan, yang melakukan tanda dan mujizat. Dialah yang telah menyelamatkan Daniel dari cengkeraman singa." Daniel bukan hanya selamat,
Ia menjadi saksi hidup atas kuasa Allah kepada dunia kafir. Renungkan sejenak, Daniel adalah pria lanjut usia, mungkin sudah lebih dari 80 tahun saat peristiwa ini terjadi. Ia bukan anak muda penuh semangat yang mencoba membuktikan sesuatu. Ia sudah menjalani puluhan tahun pelayanan di pemerintahan Babel, melewati 3 pemerintahan berbeda, Nebukadnezar, Belshazzar, dan sekarang Darius. Ia bisa saja berkata, "Sudahlah, aku sudah tua. Biarlah aku istirahat. Tidak usah terlalu fanatik. Toh, Tuhan mengerti." Ia bisa saja berdoa diam-diam dalam hati, tidak perlu membuka jendela, tidak perlu berlutut 3 kali sehari seperti biasanya. Tidak perlu terlihat, tapi Daniel tidak berkompromi. Bagi Daniel, ketaatan kepada Allah bukan soal dilihat orang atau tidak, bukan soal tradisi atau rutinitas, tapi soal hubungan pribadi yang tak tergoyahkan. Kesetiaannya kepada Tuhan bukanlah paksaan, melainkan cinta dan keyakinan mendalam. Tekanan tidak membentuk iman, tekanan mengungkapkan iman yang sudah ada. Orang-orang hanya tahu keberanian Daniel saat ia berada di Gua Singa, tapi sebenarnya keberanian itu sudah dimulai di ruang doanya, di saat ia memilih untuk tetap membuka jendela dan berlutut seperti biasa. Maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan saat iman kita diuji? Saat kita kehilangan pekerjaan karena menolak korupsi? Saat kita dijauhi karena tetap setia pada nilai Alkitab? Saat kita ditertawakan karena percaya pada Tuhan di tengah penderitaan? Apakah kita bersembunyi, menyesuaikan diri, atau tetap membuka jendela dan berdoa? Kadang Gua Singa bukan tempat yang menakutkan, tapi justru tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Justru dalam tekanan kita melihat pertolongannya. Perhatikan, Tuhan bisa saja mencegah Daniel masuk ke Gua Singa, tapi ia memilih hadir bersama Daniel di dalam kegelapan itu. Mungkin kamu sedang dalam gua sekarang, tekanan hidup, tekanan keluarga, tekanan pelayanan, tapi seperti Daniel, kamu tidak sendirian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Imanmu diuji bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperlihatkan siapa yang menyertaimu. Ketika Daniel keluar dari Gua Singa tanpa luka sedikit pun, itu bukan sekedar keajaiban. Itu pernyataan keras dan jelas dari surga. Inilah hambaku yang setia. Aku tidak meninggalkannya. Dan bukan hanya Daniel yang dipulihkan. Seluruh bangsa menyaksikan siapa Allah yang hidup itu. Raja Darius, seorang penyembah berhala, menulis dekrit ke seluruh penjuru kerajaan yang menyatakan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang layak disembah. Lihatlah betapa hebatnya dampak dari satu orang yang setia, satu orang yang tidak menyerah, satu orang yang memilih Tuhan di atas segalanya. Daniel bukan hanya selamat, ia menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Apakah kamu sadar bahwa kisah ini adalah bayangan dari kisah yang jauh lebih besar? Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang tak bercela, dijebak oleh pemuka agama. Ia dilempar bukan ke Gua Singa, tapi ke dalam kubur. Disegel dengan batu, dijaga oleh tentara, dinyatakan mati. Tapi seperti Daniel, Yesus tidak tinggal di tempat maut. Pada hari ketiga, ia bangkit. Dan dengan kebangkitannya, ia membuktikan bahwa ia adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Daniel keluar dari gua, Yesus keluar dari kubur. Daniel membungkam singa, Yesus membungkam maut. Daniel menjadi saksi bagi bangsa, Yesus menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Karena itu, jangan takut, apapun gua yang sedang engkau hadapi, gua depresi, gua kemiskinan, gua fitnah,
gua sakit penyakit, gua pengkhianatan, Tuhan yang menyertai Daniel masih hidup dan menyertai engkau hari ini. Jangan menyerah, tetap buka jendelamu, tetap berlutut, tetap sembah Tuhan. Sebab satu hal yang pasti, Tuhan menyelamatkan orang yang mengandalkan Dia. Ia setia pada mereka yang setia kepadanya. Dan Ia tak pernah membiarkan anak-anaknya sendirian di tengah gua singa kehidupan. Hari ini, ambillah keputusan untuk menjadi seperti Daniel. Tetap berdiri teguh, bahkan ketika dunia menekanmu untuk tunduk. Tetap menyembah, bahkan ketika dunia menyuruhmu diam. Dan biarkan Tuhan yang hidup menunjukkan kuasa-Nya melalui hidupmu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati.